Bali memiliki banyak pura dan pelinggih unik, tidak hanya dari sisi sejarah tetapi juga fungsinya. Salah satunya adalah Temuku Telu yang terletak di Banjar Gegadon, Desa Kapal, Kecamatan Mengui Badung. Tempat ini diyakini sebagai tempat melukat bagi anak yang mengalami keterlambatan dalam berbicara. Khasiat air Temuku Telu diyakini dapat mengobati anak yang terlambat bisa berbicara. Hal ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat yang tinggal di sekitar Banjar Gegadon, Desa Adat Kapal sejak tahun 1980-an silam. Klien Banjar Adat Gegadon Iketut Suke mengatakan, sebelum memiliki pelinggih permanen, Temuku Telu hanyalah sebuah titik pembagi air dari saluran utama dalam sistem subak. Masyarakat setempat memohon petunjuk kepada sesuhunan yang berstana di Temuku Telu yang tidak ingin adanya palinggih permanen seperti saat ini. Akan tetapi dengan beberapa kali proses dan terus memohon, akhirnya ide sesuhunan bersedia dibuatkan pelinggih permanen. Pihaknya menyebut yang melinggih di Temuku Telu adalah ide Betara Sang Hyang Iswara. Cerita dari awal yang bisa ceritakan tempat pengelukatan Temuku Telu untuk anak-anak yang terlambat bisa bicara, itu tiang terima kami memang dari dulu, dari semenjak tiang kecil sudah tiang menerima tempat ini. Sangat siri sekali, dan mulai ada yang datang untuk anak-anak yang melukat yang terlambat bicara, terutama dulu dari lingkungan tiang sendiri di Banjar Adat Gegadon, Kapal, Kekeran. Terus tempat ini tidak seperti sekarang ini, pelinggih juga tidak ada, hanya ada pembagian air subak. Air subak untuk subak pesawahan. Begitu berjalan dengan teriringnya waktu sampai pada tahun kurang lebih tahun 1092 ada seorang pemedek yang datang ngaturan sesangi kalau anak beliau bisa sembuh, bisa berbicara, sanggup ngaturan pelinggih yang seperti sekarang ini. Terjadilah sesuatu atas berkat Asung Kertawarunugraha, ide Betara memperiangan Riki, anaknya bisa berbicara dan mengaturkan pelinggih sahau pokare selengkapnya. Oleh itu yang ceritakan, beliau itu adalah seorang dokter spesialis kandungan, dan sekarang saya mengucapkan terima kasih juga kepada beliau bahwa pelinggih sekarang bisa seperti sekarang ini. Untuk anak-anak yang datang sekarang memang dari seluruh Bali, malah ada yang dari luar daerah, sengaja datang dari Makassar, ada yang datang pagi, datang sore terbang, kembali lagi. Begitulah cerita yang bisa yang ceritakan keberadaan pelinggih ide Betara Sang Hyang Iswara seperti sekarang ini. Seiring dengan informasi yang berkembang, maka pada awal tahun 2000-an, Krama Banjar Gegadon sepakat menertibkan proses pengelukatan di Temuku Telu. Hal ini karena sebelumnya, masyarakat yang datang ke Temuku ini untuk melakukan pengelukatan hanya melakukan prosesnya sendiri-sendiri. Iketut Suke menjelaskan, prosesi pengelukatan yang harus dijalani oleh umat adalah anak atau orang yang ingin melukat terlebih dahulu matur piuning dengan ngaturang pejati di pelinggih Sang Hyang Iswara. Orang tua dan anak kemudian melakukan persembahyangan. Pada persembahyangan pertama, hanya orang tua yang nunas tirte, sedangkan anak yang akan dilukat tidak nunas tirte. Setelah itu barulah anak melakukan pengelukatan dengan dimandikan di Temuku Telu. Setelah selesai melukat,
barulah si anak kembali sembahyang dan nunas tirte. Jika sudah melakukan pengelukatan di temuku telu, meskipun baru dilakukan 1 kali, biasanya sudah menunjukkan perubahan. Agar benar-benar bisa lancar berbicara, anak yang mengalami keterlambatan berbicara dapat melakukan pengelukatan hingga 3 kali. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pengelukatan di pelinggih Sang Hyang Iswara ini? Iketut Suke menyebutkan waktu yang tepat adalah ketika Kajang Kliwon. Upakara yang digunakan adalah 1 buah pejati, segehan mancewarna dan segehan selem. Upakara ini dibawa ketika umat datang pertama kali untuk melukat. Setelah itu, jika ingin melakukan pengelukatan lagi, umat bisa membawa sodan dan segehan selem saja. Namun juga tidak menutup kemungkinan umat dapat menggunakan canang sari saja. Untuk pemedek yang datang, pada awalnya untuk upakara kami tidak mengikat, itu seadanya baktinya, itu minimal yang datang aturan prasdaksina pejati untuk awalnya. Biasanya kami di sini melakukan pengelukatan di sini ya minimal dulu 3 kali. Untuk sarana upakara ya silahkan seadanya sebisanya. Minimal kalau ini adalah tempat suci agama Hindu, paling tidak itu prasdaksina dan canang. Untuk yang kedua, ketiga silahkan sodo kalau tidak bisa daksina dan lain sebagainya. Banyak juga yang sudah datang yang aturan sesangi, seperti yang Bapak Ibu perhatikan sekarang. Busana-busana yang ada ini adalah semua aturan sesangi dari para pemedek. Asungkara, Ido Swece, Misang Kesidian, dan anak-anak yang datang banyak yang sembuh mendapatkan sesuai dengan apa harapan dari para pemedek. Untuk odalan Riki pada saat tumpek kuningan setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan kalender Hindu Bali, 6 bulan sekali. Untuk tempat pengelukatan di sini kami menerima juga dari Lelingse dulu setiap 15 hari sekali nemu rahina Kajang Kliwon. Nemu rahina Kajang Kliwon itu pemedek pada datang untuk nunas kesidian, nunas pengelukatan, seperti yang ceritakan tadi, anaknya supaya bisa berbicara.